perdarahan saluran cerna kemungkinan datang dengan dua hal. Anemia defisiensi besi, ya, akibat perdarahan tersembunyi yang berlangsung lama. Jadi kalau perdarahan itu bukan perdarahan yang nyata, pasien itu tidak menyadari adanya perdarahan. Tapi yang dikeluhkan ke kita itu adalah anemianya, gejala anemianya. Sehingga pasien itu datang itu biasanya dalam keadaan lemah, letih, lesu, mudah lelah, atau kalau pasiennya tua ya, dia itu akan mengatakan, dokter saya berjalan kira-kira 200 meter aja sudah sesak, sudah capek gitu ya. Dan HB-nya biasanya HB-nya adalah di bawah 8 ya, atau 8 paling enggak 8. Karena tubuhnya itu masih sempat untuk mengkompensasi perdarahan yang terjadi kecil-kecil itu melalui mekanisme hemodilusi. Atau pasien perdarahan saluran cerna atas datang dengan hematemesis melena yang nyata ya, dengan atau tanpa anemia. Karena teman-teman tahu seorang pasien itu ketika mereka itu mengalami hematemesis pertama kali itu akan menjadi pengalaman yang sangat menyeramkan untuk mereka. Kadang HB-nya, hemoglobinnya mungkin belum turun, tapi pengalaman dia muntah darah dan BAB hitam, apalagi kalau BAB-nya darah gelap seperti ini ya, itu merupakan pengalaman yang sangat menakutkan. Gitu. Malah justru pasien hematemesis melena yang nyata, itu HB-nya mungkin turunnya nggak terlalu gitu loh ya, nggak terlalu rendah dibanding pasien yang datang akibat anemia defisiensi besi. Gejala dan tanda dari perdarahan saluran cerna atas, yang pertama adalah perdarahan berwarna hitam atau gelap, teksturnya lembek seperti petis atau kopi. Nah, pertanyaannya kan apa sih hitam dan gelap? Jadi perubahan warna dari darah ini karena tercampur HCl. Ketika darah yang berwarna merah terang itu bercampur dengan asam lambung, dia akan berubah warnanya menjadi hitam, gelap, dan teksturnya lembek seperti petis atau kopi kental. Kalau jumlahnya sedikit, artinya kalau perdarahannya itu hanya sedikit aja ya, manifestasinya mungkin hanya melena. Tapi kalau jumlahnya lebih banyak ya, dia bermanifestasi sebagai hematemesis dan melena. Kemudian beberapa pasien itu juga mengeluhkan nyeri perut, teman-teman, disertai kembung, sebah, kemudian frekuensi BAB yang sering. Nah, frekuensi BAB yang sering ini diakibatkan oleh karena darah ini bersifat laksatif. Ya, jadi dia itu kalau di kolon, di usus besar, dia itu bersifat sebagai laksan. Jadi seolah-olah untuk pasien yang benar-benar nggak aware banget itu ya, yang mungkin tidak pernah melihat konsistensi dan warna BAB-nya, mereka datang ke kita itu mengatakan bahwa dokter saya diare gitu. Ya, tapi bukan dokter saya berak hitam, tapi yang dikatakan tuh adalah dokter saya ini diare gitu. Jadi seolah-olah seperti diare. Atau pasien itu bisa datang dengan anemia ya, tadi kita udah bahas kalau anemia, dan gangguan hemodinamik apabila perdarahannya masif. Dikatakan perdarahan masif itu apabila terjadi lebih dari 2 liter, teman-teman. Nah, kemudian ternyata nih ya, kita tuh bisa loh memperkirakan jumlah perdarahan yang terjadi pada pasien itu dari gejala, ya dari gejala dan tanda, dari sign and symptom yang disampaikan oleh pasien. Kalau dia perdarahannya sedikit-sedikit ya, kita menyebutnya perdarahan samar, itu perdarahannya kira-kira hanya kurang dari 50 cc. Tapi kalau berlangsung lama ya 50 cc tambah 50 cc tambah 50 cc kan sebenarnya jadi banyak gitu loh ya. Ketika perdarahan itu jumlahnya mencapai 100 cc ya, dia akan bermanifestasi sebagai melena. Kalau dia bertambah lagi jumlahnya sekitar 300 sampai 600, dia baru keluar sebagai hematemesis. Jadi teman-teman, ketika pasien itu datang dengan hematemesis, berarti perdarahan yang terjadi paling tidak itu terjadi minimal 300 cc. Karena apa? Karena volume dari lambung, kan lambung itu organ yang dia bisa distensi ya. Jadi dia kalau ada isinya dia bisa mengembang distensi. Nah, distensi dari lambung itu kurang lebih paling tidak itu 300 sampai 600 cc. Jadi ketika perdarahan itu jumlahnya lebih dari volume distensi terbesar dari lambung, dia akan muntah, teman-teman. Nah, itulah yang namanya hematemesis. Nah, kemudian ketika hematemesis itu jumlahnya di atas 1 liter,
bisa berupa hematokezia. Hematokezia itu seperti yang gambar tadi ini teman-teman ya. Nah, hematokezia itu warnanya lebih terang. Jadi bukan seperti kopi gitu ya, tapi warna BAB-nya ya itu menjadi lebih terang seolah-olah seperti perdarahan yang berasal dari saluran cerna bagian bawah. Nah, kemudian bagaimana teman-teman itu membedakan sumber perdarahan ini dari atas atau dari bawah? Yang pertama, kalau perdarahan ini berasal dari saluran cerna atas, ya perdarahannya hitam gelap, tekstur lembek seperti kopi, ya. Kemudian hematemesis melena. Dan yang ini yang paling tindakan yang paling membantu yang bisa teman-teman lakukan awal adalah pemasangan NGT atau nasogastrik. Pada perdarahan saluran cerna atas itu didapatkan aspirat, ini aspirat ya, maksudnya aspirat itu hasil dari NGT-nya itu hematinnya positif. Kemudian rasio bun dan serum kreatin itu meningkat lebih dari 35 dan auskultasi usus itu bisa meningkat. Ya tadi ini, kenapa kok bisa meningkat? Karena darah itu di kolon dia bersifat sebagai iritan ya, laksatif. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman. Kalau dia perdarahannya warna, ini kan NGT ya. Dari NGT itu kalau keluar itu merah gelap seperti ini, kemungkinan perdarahan yang di dalam itu sif. Tapi bedanya, teman-teman, ketika perdarahan yang keluar atau kalau ya itu perdarahan itu less severe atau dia itu hanya sisa-sisa. Jadi sisa-sisa perdarahan. Jadi perdarahannya udah nggak aktif, kemudian yang keluar Dokter, itu maaf, hitam dok. hanya sisa-sisanya saja. Dokter, maaf dok. Tadi ada Nge-lag ya? yang lag. Mungkin sampai yang tadi yang kalau NGT-nya bagaimana dok? Mungkin bisa diulang ya dok. Oke. Jadi kalau NGT itu kita lihat warnanya ya teman-teman ya. Kalau warnanya dia merah gelap seperti ini, ya kemungkinan perdarahan yang di dalam itu severe. Jadi kalau ada luka, mungkin ulkus ini berdarah dan aktif. Tapi kalau warnanya itu lebih encer, teman-teman, atau lebih hitam, lebih gelap, kemungkinan itu less severe, atau perdarahannya itu tinggal sisa-sisanya saja, tidak ada perdarahan yang aktif. Itu ya, teman-teman. Kemudian, sedangkan kalau perdarahan itu terjadi pada saluran cerna bawah, perdarahannya warnanya lebih terang. Kadang berkumpal atau bercampur kotoran. Atau kalau pasien ini hemoroid, dia menetes setelah keluarnya kotoran. Jadi pasien itu akan mengatakan, iya dok ada darahnya sih dok, tapi gini dok, jadi BAB itu keluar dulu, keras, kemudian darahnya menetes. Nah, kalau itu namanya hematokezia, teman-teman ya. Dan tentunya kalau perdarahan dari saluran cerna bawah, aspirat nasogastriknya negatif dengan auskultasi usus yang normal. Nah, sebelum teman-teman menentukan pemeriksaan penunjang, kita bisa memperkirakan loh dari mana sumber perdarahannya. Tetapi sebelumnya teman-teman harus anamnesa yang teliti, mulai sejak kapan terjadi perdarahan. Ya dok, mulai kemarin. Kemudian berapa banyak Bu? Frekuensi sehari berapa kali? Ya, kemudian ibu atau bapak ini pernah nggak sebelumnya seperti ini? Kemudian di dalam keluarga ada nggak yang sakit seperti ini? Kemudian ada nggak tanda perdarahan di tubuh yang lain? Kita cari ya, kadang gum bleeding ya. Gum bleeding itu perdarahan pada gusi, teman-teman. Itu juga bisa ya, teman-teman, keluar sebagai melena. Ya, kemudian tanyakan penggunaan NSAID, terutama NSAID yang non-selektif. Atau pada pasien yang dengan penyakit jantung, tanyakan juga, Bapak Ibu ini minum warfarin enggak? Atau sedang minum Aspilet dan Clopidogrel enggak? Atau pasien ini minum Xarelto enggak? Jadi penggunaan antikoagulat dan antiplatelet beserta NSAID harus ditanyakan.
Kemudian kalau di Jawa sini ya, kalau di Jawa ini banyak sekali penggunaan jamu teman-teman ya. Jadi tanyakan juga penggunaan jamu pegelinu, obat-obat nyeri yang di waro yang maksudnya yang bisa dibeli bebas oleh pasien. Kemudian penggunaan kortikosteroid. Nah, itu jangan lupa teman-teman tanyakan. Kalau jawabannya iya, jadi kemungkinan perdarahannya adalah non-varicose bleeding. Kemudian tanyakan kebiasaan minum alkohol untuk mengarah ke penyakit liver kronis ya, alcoholic liver disease. Kemudian tanyakan riwayat penyakit hati yang lain seperti hepatitis B. Jangan lupa ya teman-teman, di Indonesia ini kita endemis hepatitis B. Dan transmisi vertikal hepatitis B di Indonesia itu masih tinggi. Sehingga kita sekarang ini banyak menemui kasus hepatitis B dengan sirosis usianya masih di bawah 50 tahun. Kadang usia 30, 40 sekian itu sudah sirosis seperti itu ya. Kemudian hepatitis C, kemudian fatty liver. Nah, fatty liver ini prediksinya ya, prediksi oleh para ahli itu akan menjadi new emerging disease. Fatty liver, jadi perlemakan hati yang dia itu juga bisa mengarah ke sirosis hati ya. Kemudian tanyakan juga, kita cari adakah riwayat kanker hati. Nah, yang paling mudah teman-teman, ya, jadi kalau ada pasien hematemesis melena, buka perutnya. Ya, buka perutnya. Artinya teman-teman mencari tanda-tanda kronisitas dari penyakit liver. Ada nggak asites? Kalau pasien yang seperti ini, seperti pada gambar di bawah sebelah kiri, ini kan udah jelas ya. Ada asites spermagna, ini ada kaput medusae, kemudian ada vena-vena kolateral. Udah pasti pasien ini kalau terjadi hematemesis atau melena, penyebabnya adalah varicose bleeding. Kemudian teman-teman tanyakan riwayat penyakit yang lain seperti gagal ginjal, diabetes, hipertensi, dan obat-obatan, dan lain-lain ya, riwayat alergi, dan lain-lain.